Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Ya, pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 26 Agustus, menjadi hari yang sangat penting untuk sahabat kita, Vicky Prasetyo, di mana hari ini menjadi sidang terakhir untuknya untuk pembacaan vonis dari majelis hakim. Kemarin sih Vicky ngobrol sama kita sempat meeting setelah acara Kopi Viral. Maksudnya kita bertanya kepada Vicky bagaimana ini keputusan nanti ya. Vicky masih berusaha untuk meyakinkan kita ya bismillah semua baik-baik saja. Tapi memang, tapi kedengeran? Oh ditunda sama. Oh maksudnya? Oh oke. Ada update terbaru ini kita nggak baca itu. Ternyata menurut Vicky, menurut persidangan di sana. Oke, reporter di sana itu sidang putusan atau tuntutan itu ditunda sampai tanggal 2 September 2021. Oh, alhamdulillah. Oke. Ya antara alhamdulillah juga tapi nambah deg-degan lagi sama tunggu ya, Bi. Ya lumayan kan Vicky masih bisa masuk Jumat, Senin, Masih bisa hari lah ya. Masih ada uang untuk nutupin kontrakan rumahnya. Betul, kita deh, udah Bi. was-was deh. Terus kita berpikir Vicky besok udah nggak syuting lagi, tapi alhamdulillah masih bisa. Kemarin udah sedih. Putusan teh hari ini. Iya. Kemarin udah sedih-sedih nggak jadi deh kalau gitu. Oke, yang terbaik nanti kita update lagi ya. Iya. Nah, sayang banget nih momen pagi hari luar biasa. Yes. Kopi Viral kedatangan. Waduh, ini. Ini gila. Aku fans berat. Jakarta Mafia. Berat banget. Karena kan aku anaknya anak tongkrongan gitu. Aku tuh banget ya sih. Dulu tuh gue tau ngefans dari zaman dulu ya, maaf ya, dari zaman gue pertama kali, gue tuh dulu sirik banget sama Reza Artamevia. Kenapa? Karena dulu Lo sama Selina juga sekarang sirik lu. Mas Erin gak sirik gue, biarin aja dia mah. Beda geng. Kalau sama Teteh tuh dulu, karena awalnya penyanyi, keluar cuma anak Universitas Pancasila. iya betul. Terus udah gitu gak lama, dilamar sama almarhum Aji Masaid. Itu bener-bener dapat 2 anak, bule-bule, cakep-cakep, aduh gila. Gue tuh tiap ngeliat, sirik gue harus begini tuh, sirik. Gue salah satu yang gak bisa gue lupain dari zaman dulu, Teresa, gue satu. Apa tuh? Itu yang nyender di tembok. Iya. Makanya gue bilang kalau ada lagu pertama orang langsung nyari dinding tuh. Oke, untuk mengingatkan masa lalu ya, Selin ya. Lagu yang ini dong, lagu yang ini. Izinkan. Oke, untuk mengingatkan masa lalu kita akan tag lagu-lagu kompilasi Teresa. Ini dia. Mainkan. Mohon maaf. Koreksi kalau saya salah. Ya. Sebagai laki-laki, ya. Kalau zaman sekarang, mohon maaf banget. Perempuan-perempuan baik di sosial media ingin menunjukkan kalau diri nih gue seksi. Seksi gitu. Mohon maaf ya, semuanya harus dipertontonkan. Ya. Semuanya harus dirubah, semuanya harus dipertontonkan supaya mendapatkan Like stigma. viewers lah. Supaya apa-apa. mendapatkan stigma dari orang, nih gue cewek seksi. Iya. Tapi mohon maaf, Reza nggak perlu seperti itu. Dari Lihat dari dulu, suaranya. dengan dia senyum, dia jalan, dia gaya, itu udah terlihat sangat seksi. Nggak perlu ditongolin semua sampai tumpah, sampai dubrak sampai itu. Nggak. Kalau itu mah gua sama Kamel, makanya kameramen suka begini-begini. Tapi jujur, Teteh kalau ngaca ya, apalagi dari zaman-zaman dulu, merasa nggak bahwa ada aura seksi itu? Enggak. Justru enggak? Justru enggak sih. Teteh mohon maaf. Yes, Iya, Ini iya, aku oke. pegang ini. Enggak, aku nggak merasa pun ternuhun. Aku nggak merasa begitu, gitu karena aku tuh sebenarnya dari aku tomboy banget kan. Terus aku merasa memang aku tuh nggak feminin enough gitu. Terus aku tidak merasa cantik banget gitu, enggak gitu. Pokoknya yang saya pikirkan waktu itu adalah saya kepengen dikenal orang sebagai penyanyi yang baik, penyanyi yang memang mampu bernyanyi dengan baik. Oke. Tapi itu aja Teh Bia pakai yang, putih, mohon maaf. Iya, iya. yang tadi itu pada saat lagu yang izinkan aku semalam saja di kosanmu itu tadi lagunya kan itu
padahal kurus banget, itu padahal baru melahirkan anak kedua ya? Anak kedua, Alia, anak Alia. Kok Terus bisa badannya sebagus itu? emang dulu saya kayak ini, kayak apa? Kayak busung lapar. Dulu kurus emang kurus. Kurus. Ini aku Waktu memang- hamil? Kalau sekarang emang saya lagi oversize terbesar sepanjang saya hidup ya. Iya, sebelumnya kemarin itu kan sempat kurus juga ya Teh? Kurus juga Iya. gitu. Sekarang lagi workout Iya. lagi. Nggak apa-apa Teh, yang penting sehat ya Teh. Kelamaan juga kita kan nggak ngapa-ngapain tuh kan. PPKM, Terus Teh, sedikit dong kita Yes. mengingat masa lalu. Sebelum Teteh akhirnya muncul di permukaan sebagai penyanyi yang sangat luar biasa, Teteh awalnya prosesnya juga sangat panjang. aku nyanyi dari SD umur 9 tahun mungkin saya nyanyi dari umur 9 tahun sampai 14 tahun kemudian baru saya rilis album pertama tuh Keajaiban. Keajaiban. Nah terus cuman rentang waktu itu saya ikut festival, ikut lomba lagu ini. Banyak proses yang telah dilalui. Banyak Memang begitu ya, tinggal nunggu momen, tek, dapat. Tapi memang kita harus bersabar. Jadi dulu Iya. tuh saya dapat tawaran diajak tuh banyak Iya, untuk iya. bikin. Kalau kita maksudnya ngejar buru-buru, gue pengen sekedar ngetop Iya. atau pengen cepet-cepet eksis. Itu Bisa yang terjadi aja. saat ini. Mungkin bisa aja saya Iya. bisa aja saya keluar tuh nggak tahun 97, bisa dari tahun 90 atau dari semenjak saya masih SMA juga udah bisa keluar. Tapi Apakah bertahan atau tidak? iya, itu yang saya pikirin karena saya mempelajari benar-benar. Dulu saya langganan majalah Hai, majalah musik kan. Saya pelajarin terus itu sejarah yang baik di luar negeri maupun di Indonesia. Saya nggak mau yang cuma numpang lewat kayak Benar, gitu. Terus saya harus terlibat penuh dalam proses pembuatan. Benar-benar terlibat penuh gitu. Harus sesuai dengan judul albumnya dong, Keabadian. Abadian. Keajaiban, Tuh, keabadian. keajaiban. Tuh, cewek tuh gitu, hai, aneka atau apa. Lu misteri tabloid. Kan gue mau ngelihat bagaimana perjalanan kehidup profil lo di dalamnya. Tapi itu memang namanya orang percaya dengan proses. Ya. Ya, Proses. itu Tapi memang. aku pengen nanya deh, ini kan buat pembelajaran untuk aku juga yang seorang ibu gitu kan, dan perempuan juga yang maksudnya sekarang lagi sendiri gitu. Untuk ngelewatin banyak hidup itu yang jatuh bangun, bisa bertahan, terus bisa ngurus anak sampai sekarang anaknya kan kemarin lagi baru sampai di Dubai ya, Abu Dhabi. Abu Dhabi mau ngelanjutin kuliah di New York ya. Itu gimana sih bisa Oke, sampai sesaat sesukses lagi, itu? sebentar deh. Mohon maaf, ini informasi penting yang pasti bermanfaat untuk kita semua. Tapi ini kita ada informasi juga dari tempat sidang. Ini ada Vicky Kalina beserta Ibu ingin mengupdate suasana di sana terbaru. Baik. Kita bisa tersambung telepon? Fik. Oke, halo Vicky. Vicky. Ya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Vic? Katanya Ya. betul, ditunda sampai tanggal 2 September. Ya, ditunda sampai tanggal 2 September, Kamis depan, tetap agendanya jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ditunda. Ada apa Tadi dengan hari jadinya ini sehingga belum ditunda? dibacakan. Tadi sih alasan saat statement dari Majelis yang Mulia Hakim Ketua bahwasannya ini baru akan dirumuskan susunan anggota hakim yang baru gitu. Terus masih juga dalam pelaksanaan untuk nanti merumuskan hasil dari putusannya. Gitu. Jadi Oke. dia minta waktu 1 minggu untuk bisa dibacakan putusannya. Oke. Berarti masih ada waktu untuk bisa kembali lagi ke Kopi Viral ya. Dan mudah-mudahan minggu depan hari Kamis kita udah dapat hasilnya. Apapun kita percaya Tuhan kasih yang terbaik buat Vicky dan keluarga ya. Amin. Fik, Mama gimana Fik? Mama? Ya, Kalina gimana Mama? Semua keluarga Ini- gimana? ini Mama ada di sebelah aku, ikut juga. Tapi Mama emang dari malam, ya namanya orang tua ya, ada rasa kekhawatiran yang berlebihan. Tapi aku berusaha untuk nenangin Mama terus gitu. Termasuk juga ada adik aku yang sangat luar biasa mendampingi. Ada putri-putri aku juga, ada Mano, ada Cinta. Alhamdulillah aku ditemenin juga semua sama keluarga. Kalina Ya gimana mungkin Fik? khawatir. Kalina tadi ya dari semalam ya kayak nggak bisa tidur gitu loh, bangun terus gitu. Terus dia juga diundur kan, ya makin deg-degannya makin Iya. ada terus. Gitu. Iya. Oke, Vicky, nggak ada kata lain selain kita Ya. mendoakan yang terbaik buat Vicky beserta keluarga. Mudah-mudahan, ya alhamdulillah ya, berarti besok masih bisa syuting kan? Insya Allah syuting. Oke, Brother. alhamdulillah. Yang terbaik buat Vicky, buat Kalina dan buat Mama, buat semuanya, ya. Nggak ada yang kebetulan, ini semua sudah diatur sama Allah ya. Ya, kuat Ya, ya, Kalina, kuat, Fik. kuat Mama, kuat Fik. Ya. Yuk kita mau challenge sekarang ini kita. Sebentar, Tunggu, itu tadi jawab. belum dijawab. Oh iya silakan. Bagaimana Gimana caranya? sih bisa melewati sampai kuat banget gitu, sampai bisa Ada mendidik masalah anak, bounce back, ngurusin ada anak. masalah bounce back terus gitu bisa balik. Bersabar, Ya. terus berpandangan positif, kemudian bersyukur, terus selalu berprasangka baik.
selalu berprasangka baik terhadap apapun gitu. Termasuk termasuk ke diri kita juga. Iya, kalau kepada siapapun dan apapun peristiwa orang apa gitu, saya nggak pernah memupuk kebencian atau dendam atau apa, enggak. Terus udah gitu ya saya harus bisa, dan juga kalau diri kita ini nggak ada yang menyayangi, kalau diri kita sendiri tidak mensyukuri diri kita sendiri, siapa lagi kan kayak gitu. Jadi ya itu sih selalu percaya aja sama apapun yang Tuhan berikan. Iya Allah gitu, dan tentunya selalu mengoreksi diri juga, selalu rendah hati, menerima apa kesalahan kita pun kita akui, terus selalu berupaya namanya juga berupaya belajar untuk menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya kayak di kerjaan gitu, kan kalau di entertain kan suka ada yang saling menjatuhkan atau gimana. Kebetulan Kuatnya saya gimana gitu biar bisa? Alhamdulillah. Dulu belum seperti itu kali. Nggak begitu ya, maksudnya saya nggak pernah mau masuk ke ranah itu. Iya. Saya nggak suka komentar urusan orang juga gitu. Dan kalaupun orang komentar tentang saya atau bahkan mereka mau-create cerita tentang saya pun tidak pernah ngambil pusing. Saya juga nggak pernah mau klarifikasi, karena buat saya untuk apa klarifikasi kalau memang tidak benar. Jadi biar kalau aja. boleh Teteh share, karena kehidupan seorang Reza Artamevia ini kan jauh dari kata mudah. Ya. Up and down, pernah titik popularitas, juga pernah mungkin Teteh ngerasa di bawah banget, lowest point. Saya gitu. memang pernah off ya, saya mundur, saya nggak mau tampil, pernah. Tapi bisa balik lagi Teh, apa sih pelajaran kehidupan yang Teteh bisa share sama anak-anak yang mungkin lebih muda Teh? Sebenarnya semuanya sih mengandalkan hati kita sendiri. Saat hati memang sedang tidak ingin, jangan dipaksain. Dan saat kita kembali pun harus total. Karena saya tuh semuanya harus total gitu. Dan hati pun harus ikut. Kalau kita setengah-setengah, saya rasa nggak bakal jadi sesuatu. Nggak bakal jadi sesuatu. Oke. Terus gitu. Jadi kalau emang lagi nggak pengen, hatiku lagi nggak pengen tampil sebagai seorang performer, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya waktu dulu saya sempat off, saya nggak mau Lama tampil. ya? Kayak, saya cuma off air aja, saya nggak mau tampil di publik. Saya sempat lama. Dan kemudian tahun 2016 itu terus akhirnya saya, karena udah lama banyak yang bilang, Teh banyak yang kangen Teh. Ini teh masa sih saya gitu, masa yang benar gitu, masih nggak percaya gitu. Tapi kadang kalau dalam kerjaan kan kita dituntut untuk serba bisa gitu kan, kayak harus performance-nya harus bagus juga gitu. Tapi kan. itu harus, kalau performance bagus itu istilah harga mati lah, nggak bisa di. Meskipun ada masalah atau ada apa gitu, kita itu harus ini. Nah, kalau saat lagi akhirnya 2016 saya menyatakan saya kembali full gitu waktu itu. Oke, saya back to the area lagi semuanya, dan sekarang saya juga lagi bikin album juga, bikin album baru lagi, ya udah itu saya total karena memang saya merasa oke, this is the time. Iya. Oh, sekarang ada begitu. album baru. Benar, nggak kayak lo berdua kalau lagi masalah di rumah sampai sini uring-uringan lagi. Oke. Jangan. Kalau anak orang dulu, kita teh ada masalah, dia menjauh dari publik. Kalau sekarang enggak, ada masalah, kita ambil kamera, kita ngonten. Lo nyindir orang lamlang lo. Kalau masalah gitu, itu bukan untuk di-share. Betul. Masalah bukan untuk di-share gitu loh. Tapi kalau misalnya sesuatu hal positif baru kita share. Betul, ini dia. Ini orang Gue sangat setuju sama artis prinsip-prinsipnya lama ini begitu. loh. Nggak Waduh. semua harus diumbar seumbar-umbarnya ya. Oke, sekarang kita challenge seorang Reza Artamevia menyanyikan lagunya tapi genrenya dangdut. bisa kan? Mbak Ina. Mohon izin Mbak. Lagu apa? Saya memang nggak stok lagu dangdut nggak tahu banyak. Enggak, maksudnya lagu-lagu Teteh tapi dangdutin. Serius? Serius? Enggak, aku udah milih ini. Oke. Sorry. Coba, Reza Artamevia dengan suaranya jazz R&B, bisakah dengan cengkok dangdut? Oke. Sebentar, butuh tembok buat nyenderannya udah siap. Masih terngiang